Kalau di Indonesia hanya home yang peduli. Home yang peduli apa? Home care. Sama home yang sendiri. Apa tuh? IndiHome. Salam cangkir. Cangkir. Berbincang dan berpikir. Oke, apa kabar semuanya? Teman-teman, sahabat cangkir semua. Baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karena cangkir ini tidak hanya tayang di Indonesia, Pak. Tapi tayang juga di Garut. Ini ya. Ini adalah episode pertama cangkir di bulan suci Ramadan. Dan kita dari Puncak Hotel Institute mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. Semoga puasanya lancar, guys. Nah, bincang-bincang pada hari ini kita akan membahas tentang motivasi, Pak. Betul. Motivator, khususnya di bidang dunia bisnis. Nah, ini kan sekarang itu lagi ramai endorsement. Jadi di mana yang mempunyai usaha baik itu bidang jasa maupun produk menggunakan influencer untuk mempromosikan barang dagangannya atau jasanya. Gimana nih menurut Bapak sebagai ahli bisnis? Oke. Pak Agas, terima kasih. Fenomena saat ini ya tentang influencer ya. Artinya itu lebih kepada bagaimana orang tersebut mempromosikan produknya ya. Tergantung dari produk apa yang ibaratnya kerjasama ya. Iya. Misalkan ada kopi barista yang dikerjasamakan ya bersama influencer. Nah, itu kan biasanya influencer ini sebagian dari selebgram juga yang followersnya banyak. Nah, fenomena ini terjadi ya. Sudah ketika eranya ya banyak media sosial ya di marketplace atau di sosial media kayak TikTok gitu kan pakai jasa itu. Iya. Biar apa? Biar followersnya si influencer ini melihat gitu ya. Iya. Melihat dan misalnya si artis A pakai bajunya merek ini, ternyata ngikutin. Iya. Nah, itu kan dari ada efek dari promosi tersebut. Iya. Jadi terinfluence gitu betul. kan ya. Iya. Cuman sobat cangkir semua, disclaimer dulu sebelumnya ya. Ini cangkir kosong ya. Iya ini kosong. Karena kita juga sama lagi menjalankan ibadah puasa. Nih balik lagi Pak, sebenarnya promosi lewat influencer ini cenderung lebih efektif atau gimana nih untuk kemajuan bisnis? Sebetulnya era saat ini sangat efektif ya. Sangat efektif. Ya, karena rata-rata pengguna gadget itu sangat tinggi saat ini. Artinya orang dari anak kecil sampai orang tua ya, dia punya smartphone. Nah, di situ kan pasti ada media sosialnya. Betul. Apalagi pengguna TikTok itu kan lebih tinggi ya, daripada ya. media sosial lainnya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, banyak promosi atau influencer yang menjual barangnya tersebut. Jadi sangat efektif nih. Ibaratnya kalau kita jual sendiri gitu ya, tanpa dorongan dari followers kita yang melihat itu sulit ya. Karena bisnis itu kan perlu kecepatan nih. Nah, kecepatan bagaimana kita cara berpromosi, bagaimana kita cara menjual produk tersebut, bagaimana kita cara membranding produk tersebut biar orang itu mau. Gitu kan. Jadi ada akselerasi di sana. Betul, akselerasi yang harus kita kejar. Karena bisnis itu bukan bisnis itu kan bukan hanya membuat ya, tapi bagaimana orang itu menikmati bisnis tersebut. Gitu. Ya kan kalau sekarang
apa ya, sarana promosi itu kan lewat media sosial Pak ya, terutama TikTok kan. Makanya di sana ada TikTok Shop juga kan. Kadang Betul. banyak yang live itu influencer kan suka ngelakuin. Kita kan bisa nitip barang tuh ya ke sana. Betul, betul. Oke. Dan untuk apa ya, sebagai ajang untuk memperkenalkan produk kita juga guys. Jadi kalau kita punya barang yang belum dikenal, ya harus ada effort lebih untuk mengeluarkan budget ke influencer Nah, tersebut. betul. Nah, supaya lebih bisa meningkatkan penjualan lah istilahnya gitu. Kalau sekarang masih musim nggak sih Pak, apa ya, promosi konvensional gitu, lewat brosur atau apa gitu, masih ada nggak sekarang? Pada saat ini tuh kita harus mikirin budget ya. Budget ya betul. Karena kan brosur itu sekarang tuh makin berkurang lah. Ya. Ya, Contohnya billboard aja yang di jalanan tuh, ya. yang iklannya gede-gede, Udah pada itu sepi, semakin berkurang nih, ya. gitu kan? Karena semua beralih ke namanya media sosial. Media sosial. Nah, itu promosinya. Mungkin kita dikemas dengan kita punya namanya tim khusus, gitu ya, tim khusus media sosial. Di situ kan dia punya apa namanya itu mencari engagement ya. Yeah. Buat produk kita tuh mulai dikenal dulu. Nah, itu kan cara yang paling efektif nih daripada kita budget kita itu bikin brosur misalkan satu rim gitu ya. Iya. Orang itu kan udah malas baca nih. Ya, betul. Nah, malas baca dan akhirnya dibuang gitu kan. Satu brosur aja kan bisa dihargain berapa tuh? Iya, betul. Tapi kalau di media sosial kita bikin video yang lucu nih. Iya. Nah, lucu, orang tertarik gitu kan. Mau beli produk itu atau mungkin dari si orangnya gitu kan. Pembawaannya enak dan lain. Itu kan pengaruhnya sangat besar sekali. Iya, betul. Belum lagi kalau misalkan dari brosur itu ada penumpukan sampah ya. Betul. Yang ujung-ujungnya nanti jadi tempat gorengan. Oke, emang benar sih Pak. Kalau saya lihat juga sekarang billboard kayak di jalan tol udah jarang ya. Udah jarang. Belum lagi pajak reklamenya juga mahal katanya. Mahal. Iya kan? Oh iya. Jadi sekarang lebih apa ya? Semuanya udah hampir beralih ke media sosial. Betul. Baik itu Instagram maupun TikTok. Iya. Cuman di Facebook nih agak masih. Nah, betul ya. Facebook itu kan platform awalnya mendirikan Facebook itu hanya untuk apa ya namanya itu ya, silaturahmi. Iya. Namanya aja Facebook gitu kan. Iya. Kan. Belum ke arah dia punya marketplace belum tuh. Iya. Awal munculnya Facebook itu hanya kita kan bisa tahu dulu itu belum ada kolom chat ya. Iya. Jadi chatnya itu hanya di feed-feednya si Facebook. Kita share foto atau video, ada yang ngomen gitu-gitu aja terus. Iya. Seiringnya zaman, waktu gitu kan, terus ada peluang di situ karena members Facebook itu paling besar. Paling banyak ya. Paling besar dan potensial untuk bagaimana si members ini itu bisa berjualan juga. Iya. Dulu paling besar ada namanya Kaskus nih. Oh iya. Kaskus itu asli Indonesia. Iya. Ya, asli Indonesia yang sama juga. Jadi dia itu Kaskus itu hanya apa namanya segerintilan orang komunitas yang mungkin Pak Agas jual motor misalkan. Iya. Saya juga komunitas suka motor tersebut kumpul di situ jual beli ya, saling share, saling komen ya gitu. Gitu kan. Akhirnya menjadi marketplace terbesar pada zaman itu. Iya. Kaskus ya. Nah, sebelum ada Tokopedia, Shopee itu Kaskus itu paling pionir lah disebut di Indonesia ini gitu kan. Iya. Bahkan ada bahasa-bahasa tertentu ya yang digunakan orang di Kaskus itu. Seperti channel, terus thumbs gitu kan, thumbs jempol gitu kan, terus apa aja, sundulgan gitu. Sundulgan ya betul. Terus rekber ya, rekening bersama berawal dari itu juga dari Kaskus. Jadi rekening bersama di Kaskus itu apa ya?
awal mula terciptanya marketplace saat ini mungkin ya. Ya pionir lah, Pionirnya betul. Karena betul. saya juga sempat waktu dulu ya jual sepatu di Kaskus. Iya. Jadi member Kaskus itu cukup banyak juga waktu itu. Kita jual sepatu, terus orang yang belinya pun daerah kota tersebut, karena waktu itu saya masih tinggal di Bandung, jual di Kaskus, terus yang beli orang Bandung, COD-an. Iya. Dulu itu belum ada namanya apa ya, delivery, apa namanya itu? COD. Iya, masih kalau lihat barang tuh harus COD lah. Oh gitu, iya, belum ada jasa pengiriman. Belum ada jasa pengiriman lah. Kita mau beli barang. Iya. Belum ada ekspedisi lah ya. Jadi harus COD dulu nih. COD itu cash on delivery. Iya. Jadi kita lihat tuh barang, oke dia mau baru bayar. Nah terus Redbar juga dari situ mulainya, dari si Kaskus itu. Jadi emang pionir dari Kaskus pun dipraktikkan di Tokopedia dan Shopee. Iya, betul. Nah, tadi kan kita berbicara tentang influencer nih yang mempromosikan produk-produk kita. Lalu kita lanjut ke marketplace tadi. Ada Kaskus di sana, belum lagi platform-platform lainnya. Seberapa pentingkah kita mempromosikan atau mempajang produk kita di marketplace tersebut? Iya, kalau nggak dipajang, apa yang mau dijual? Betul. Bapak ini gimana? Mau jualan tapi nggak mau majang barangnya. Jadi sekarang udah zamannya di sana ya. Iya. Kan kalau dulu kan dipajang di etalase nih, di toko ini. Oh iya. Jadi sekarang tokonya juga digital. Iya, digital. Jadi kita mau jual barang, ya kita harus iklanin dong. Iya. Itu, tapi iklaninnya bukan di etalase. Iya. Tapi di etalase digital. Di etalase digital. Sama halnya di dalam bulan Ramadan nih ya. Iya. Bapak sholat tarawih nih. Iya. Saya suruh sholat tarawih, itu nggak boleh. Hukumnya haram. Jadi menyuruh orang sholat itu haram? Haram. Ya orang lagi sholat disuruh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia lagi sholat disuruh beli rokok kan nggak boleh. Oh itu kurang ajar. Itu kurang ajar itu. Iya, seperti itulah. Iya. Nah itu kan semua sekarang fasilitas, platform dan segala macamnya sudah ada nih. Nah sekarang beralihlah ke pelaku bisnisnya nih. Untuk anak muda yang ingin memulai dunia bisnis itu harus bagaimana? Untuk anak muda ya tentunya ya. Yang penting kamu lahir dari orang kaya. Karena kalau dari nol itu sulit sebetulnya. Betul. Ibaratnya gini lah ya. Saya punya ide nih. Ide. Pak Agas punya duit. Iya. Ya. Kalau disatuin itu jadi bisnis. Betul. Kalau Pak Agas punya ide tapi nggak punya duit atau modal, jadi nggak bisnis. Enggak sih. Percuma ya. Percuma. Iya. Gitu kan. Jadi ada dua yang harus punya kekuatan di dalam bisnis ini. Kalau di pelatihan di bisnis itu ya, ada di kartu prakerja itu tentang bisnis, namanya yang sederhana itu SWOT ya. SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Nah kita bisa tahu kekuatan produk kita itu di produknya nih. Iya. Sama halnya di kitanya sebelum memulai. Jadi jangan berpikir bahwa Pak Agas, saya, terus ada teman kita juga, cuman punya modal tapi tidak punya kemampuan. Iya. Tidak punya dasar juga. Betul. Jadi ibaratnya ngasih duit ke orang yang bisa, kita dikerjain. Iya. Gitu kan? Karena gue nggak tahu bisnis itu seperti apa. Iya. Gitu. Kalau yang investnya tahu, wah saya suka bisnis ini, saya tahu, Pak Agas juga tahu. Misalnya partner kita satu lagi tahu. Jadi ketika yang ngerjain kita, kita tahu nih, oh ternyata gini nih alur bisnisnya. Karena kita juga udah mengerti. Betul. Gitu. Jadi dalam bisnisku
intinya apa yang kita suka dulu. Ah, Misalkan hobinya itu, mancing. misalkan Pak Agas tuh seneng ini ya, apa? RC ya, Ya mainan ya. lah, mainan. RC gitu kan, mainan remote ya. Ya, mainan remote control. Nah, kalau hobi otomatis kan tahu dari A sampai Z nih. Betul. Gitu ya, dari instalasi si mobilnya, terus baterainya dan lain sebagainya udah tahu lah. Harga pun tahu yang mahal mana, yang murah mana. Betul. Ketika Pak Agas mau bisnis itu, nah ibaratnya udah tahu nih kemampuan, kompetensi si bagaimana menjual produknya udah tahu. Iya. Gimana kita harus menjual, ke siapa kita mau menjual, siapa pengguna kita, pasarnya di mana. Betul. Ya. Yang rumusnya ada 5W 1H. Wah, apa tuh 5W 1H? Jadi what, where, when, who, terus satu lagi apa ya? Jadi lupa dulu. Hah? Oh, how ya. How ya. Nah, itu di skip. Yang terakhir adalah how. Iya. Nah, itu kan ibaratnya Pak Agas tahu nih. Iya. Kita jualnya ke siapa. Tapi kalau cuman modal tahu aja, kita punya uang, tanpa ada cover nih di belakang kita, misalkan orang tua yang punya uang lah atau apa. Kira-kira milih tetap bekerja atau tetap beralih ke dunia bisnis? Kalau nggak ada backingan ya? Kalau nggak ada backingan. Ya mendingan bekerja lah. Ini kan banyak nih motivator sekarang yang saya rasa menyesatkan ya. Betul. Kadang jangan terlalu berada di zona nyaman katanya. Itu kan mohon maaf ya, itu kan bodoh ya menurut saya. Kalau udah nyaman ngapain keluar gitu. Iya betul. Karena betul Pak Agas gini ya, ibaratnya gini. Bisnis itu gambling. Iya. Katanya kayak kita beli lotre ya. Iya, kalau gagal ya lu nyungsep. Iya. Nggak bisa, apalagi duitnya segitu ya. Lu pakai modal, lu pakai bisnis, ketika gagal ya udah down gitu ya. Iya. Akhirnya apa? Kerja lagi kan? Benar. Mulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Nah, bisnis itu harus punya kekuatan dari semua lini. Kalau emang orang tua Pak Agas misalkan bukan orang berpengaruh, orang biasa-biasa, ya kamu misal Pak Agas punya bisnis dan ini harus berpikir ini circle kita tuh siapa, apa saudaranya atau siapa yang bisa mempengaruhi bisnis kita. Iya. Gitu. Karena apa? Bisnis kita itu bukan hanya menciptakan dan menjual. Tapi kita harus koordinasi di masyarakat gitu ya. Iya. Artinya ketika kita bisnisnya udah gede kan berhubungan dengan administrasi nih. Betul. Izin dan lain sebagainya. Otomatis kan kita harus punya link yang kuat juga di level itu. Iya. Gitu kan. Jadi nggak bisa ya udah jalan aja dulu. Iya. Ketika ada masalah bisnisnya kita harus telepon siapa nih? Iya. Oh, ada masalah kita harus telepon siapa nih, terus diskusi sama siapa nih. Kita harus ada pegangan-pegangan itu. Iya. Gitu. Jangan sampai ya polos begitu aja. Tapi sebelumnya ini bukan kita menakut-nakuti atau bikin putus asa orang yang mau memulai bisnis ya. Cuman buka mata lah ya. Sekarang kan emang lagi zamannya susah lah. Susah ngapa-ngapain. Jadi kalau kita memulai bisnis itu ibaratnya keberhasilannya itu hanya setetes dan kegagalannya itu bisa satu samudra. Kayaknya begitu. Betul ya, ada teori yang menyebutkan dari 1000 satu yang sukses. Betul. Jadi emang harus dengan perhitungan yang lebih matang lah ya. Lebih matang ya. Terus ada fenomena saat ini kan di media sosial sukses nih. Nggak dipengaruhi sama eksternal nih, orang tua atau siapa yang backup atau uang yang melimpah. Tapi dia
dia punya konsisten dan kompetensi. Iya, betul. Jadi ibaratnya lu bisa ngerjain, tapi lu harus sabar. Iya. Karena ini organik nih. Iya. Organik ini pasti lama, butuh proses yang panjang. Kalau mau cepat circle lu harus diperkuat. Gitu, dari semua lini yang membuat lu cepat lah. Iya. Gitu. Jadi nggak mudah setahun 2 tahun, kita harus ngebangun 5 tahun lah. 5 tahun ini bukan berarti untung, tapi kita proses 5 tahun ini udah seperti apa di situ. Kan ada namanya evaluasi kan tiap bulan, tiap tahun. Nah, itu kan penting. Betul. Gitu. Betul. Ya, kita bisa lihat lah orang-orang sukses yang bisa ngomong itu biasanya belakangnya punya background. betul kayak Bill Gates. Iya. Bill Gates aja itu orang kaya bapaknya. Iya. Terus apa yang punya Facebook itu siapa? Mark juga sama. Oh iya. Iya gitu kan. Lihat Bob Sadino aja orang Indonesia yang jualan telur pakai cuman celana kolor ya. Yang ceritanya jualan telur dari rumah ke rumah. Dia tinggalnya aja udah di Menteng. Betul. Sahabat-sahabatnya juga banyak yang di Belanda. Jadi apa? Naik tangganya lebih cepat daripada yang dari nol. Ya, betul. Ya, itulah. Tapi kan Pak, mohon maaf nih, katanya ada loh orang kaya cuman dari dikasihani orang, dari bantuan. Ada, bahkan dia merupakan orang paling kaya sekarang di dunia. Salah satu orang paling kaya di dunia. Ada loh itu. Siapa? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos ya. Udah ganti namanya ya. Udah kaya ganti nama. Itu Jeff Bezos ya. Iya. Jadi nggak segampang itu juga ya melakukan sebuah. Iya betul ya. Kita harus ngukur diri lah. Ya ginilah kalau misalkan kita anak orang kaya. Dengan background perekonomiannya yang stabil kuat, di mana kita gagal juga kan bisa bangkit lagi lah, masih ada modal berikutnya. Kalau orang kayak saya nih Pak dengan modal aja belum tentu cukup, kayaknya mending kerja ya. Iya benar. Jadi emang di media sosial kan suka beredar motivator nih. Iya. Buat anak muda keluar dari zona nyaman. Iya, lu keluar, lu harus mikir dulu lu bisa apa. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai lu keluar nggak ngapa-ngapain. Betul. Hanya menambahkan data pengangguran Indonesia aja gitu kan. Iya. Betul, jadi harus berpikir bahwa gue punya kompetensi apa nih. Iya. Lu jangan malu jadi misalkan mekanik motor gitu kan, kotor-kotoran sama oli itu, bensin dan lain sebagainya, itu bisa menghasilkan. Iya. Kalau kita punya sense of business lah Iya, sebetulnya. betul. Bahkan dari barang-barang bekas juga kan sekarang udah banyak yang sukses juga ya. Betul. Cina aja kan punya sekarang tuh motor terbang. Iya, udah mengembangkan motor terbang. Ya. Itu BID. Itu kan dari hayalan mereka sebetulnya. Berawal dari hayalan, terus dia langsung kerjakan. Iya. Itu langsung kerjakan, seperti apa. Dan akhirnya sekarang ya bisa kejadian motor terbang itu kan. Karena apa? Ya lu punya ide, Pak Agas punya ide, tapi nggak ada yang ngedukung. Kalau Cina kan negara yang dukung. Iya, gitu betul. Makanya keluaran yang namanya home industry. Banyak motor-motor Cina yang dibikin lisensinya misalnya Pak Agas pakai nama Pak Agas lah, motor Pak Agas bisa. Oh, jadi nggak ada pabriknya gitu, nggak pabrikan. Yang disebut home industry. Motor itu sekelas motor TV, karena apa? Negara mendukung. Iya. Gitu ya. Kalau di kita kan di Indonesia nih ya, yang disebut home industry itu paling biasanya cemilan-cemilan lah ya. Iya benar. Kalau di Indonesia hanya home yang peduli. Home yang peduli apa? Home care. Jadi emang jauh dari
apa yang dibayangkan gitu ya. Sama home yang sendiri. Apa tuh? Indie home. Astagfirullahaladzim. Ini lagi serius-serius. Nah, ini jadi teman-teman, kita di sini bukan menakut-nakuti orang yang mau memulai bisnis, Pak ya. Betul, Enggak, betul. ya. Itu balik lagi ke diri kalian masing-masing, kemampuan kalian masing-masing, dan yang pastinya modal kalian masing-masing. Betul. Sekarang itu bukan apa ya, zamannya kita itu berperang dengan ego gitu, tapi harus berperang dengan efisiensi. Betul. Kita harus memanfaatkan budget yang seminim-minimnya untuk menghasilkan income yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan kalian cuma sanggup untuk bekerja, bekerja aja, apa salahnya? Nggak ada yang salah kok. Betul nggak Pak? Betul, betul. Nah, daripada sekarang kita terjun ke dunia bisnis, kalian memulai dengan harapan yang begitu besar, tetapi kenyataannya tidak tercapai, bukannya sukses malah boncos. gitu. Jadi emang kita harus menyikapi ya di Iya, iya. dunia ini kan ada beberapa yang tiap orang tuh berbeda-beda ya. Betul. Ada yang jadi pembisnis, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi wira swasta yang ada apa nah ibaratnya bikin dijual lah gitu sebenarnya Iya. wira swasta gitu ya. Pedagang dan lain sebagainya gitu ya. Kalau semua jadi pengusaha misalnya di dunia ini, siapa yang ngisi perusahaan? Betul. Siapa Ya. yang mau kerjanya juga? Siapa yang mau kerja gitu kan? Karena siklus nih ya, siklus ekosistem di ya kehidupan lah ini maksudnya kehidupan nih ya. Jadi apa yang kita bisa perbuat itu akan menjadi value nilai kekuatan. Iya. Misalnya kan Pak Agas nih kekuatannya di entertainment misalkan ya. Iya. Di office, di suatu office yang bisa menonjol itu kan jadi nilai tersendiri. Iya. Mungkin bayarannya jadi lebih tinggi gitu kan. Bayarannya Hmm. lebih tinggi karena perusahaan udah udah percaya Iya. gitu kan. Iya. Gitu. Jadi nggak usah harus berpikir wah kita harus jadi bos gitu kan. Gitu. Bagaimana jadi pegawai yang baik dan menciptakan ide-ide atau apa gitu yang bisa diperbuat gitu ya. Iya. Bisa jadi juga itu kan batu loncatan juga ya sebelum Betul. kita menjadi bos. Betul. Jadi emang ya itulah Karena garis takdir juga nggak sama semua sih. nah itu juga mungkin ya. Iya. Dan kita juga harus menurunkan ego kita ya sebagai anak muda gitu kan. Ya di zaman sekarang ini menurut saya gitu yang pengalamannya usaha yang berapa kali bangkrut gitu ya. Iya. Berapa kali bangkrut, ketipu dan lain sebagainya. Di zaman sekarang tuh jangan mengambil resiko lah. Iya, Ya. betul. Kalau kita mengambil resiko lebih fatal dari tahun-tahun ibaratnya gini lah. Tahun 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang kalau kita usaha gagal kita bisa bekerja. Betul. Kalau sekarang usaha gagal, umur kita udah 36, kita mau kerja apa? Mau kerja apa? Ditambah lowongan pekerjaan juga Wah. sekarang susah. Betul. Persyaratan yang semakin ribet. Sekarang itu kerja itu bukan dinilai dari keahlian tapi penampilan. Itulah susahnya sekarang mencari kerja. Jadi untuk yang bekerja, untuk yang sudah punya pekerjaan, jangan aneh-aneh lah. Kalau kalian belum benar-benar membulatkan tekad, ya udah kerja aja, nggak apa-apa. Nggak malu kok, nggak ya. Betul. Karena nggak semuanya harus jadi pengusaha. Kalau pekerja semua jadi pengusaha, Pak, pengusaha jadi apa? Jadi pekerja. Salah. Jadi apa? Jadi banyak. Nah ini kan apa namanya? Intinya jangan wasting time lah. Iya. Karena umur itu kita akan terus berjalan nih. Iya. Kalau ibaratnya kan sekarang banyak anak muda sukses dari influencer nih, balik lagi influencer ini gitu kan. Nah itu kan ibaratnya ada waktu gitu kan. Iya. Ada waktu nggak
tetap sebagai influencer, dia juga harus punya ide-ide lain. Iya, iya. Nggak Harus sekonyong-konyong jadi Betul, gitu. Ya. harus berubah banding setir jadi apa dan lain sebagainya. Iya. Karena pijakannya mengikuti era gitu kan. Iya. Gitu. Kalau pijakannya mengikuti era, otomatis kita harus beradaptasi terus dong. Iya, Gitu. iya. Sekarang banyak YouTubers yang ibaratnya udah nggak laku lagi juga banyak. Iya, betul, Ya. betul. Udah nggak laku lagi dan akhirnya dia jualan di TikTok. Jualan HP gitu kan. Iya. Karena apa? Ya kita harus beradaptasi. Begitu cepat bisnis saat ini tuh. Jadi ketika lu mau cemplung di situ, harus ngukur diri dan harus berapa besar resikonya. Iya. Bisa-bisa fatal. Gitu. Betul. Dan juga buat pelajaran jangan mentang-mentang kita ada naik sedikit lalu rupa daratan Pak ya. Betul. Jadi naik sedikit langsung ngambil keputusan yang salah. Ya, udah ada contohnya lah dulu ada seorang polisi, seorang brimob yang mengambil keputusan keluar dari kepolisiannya karena terkenal Pak. Lewat caya-caya itu. Akhirnya sekarang kan gimana? Iya, ngilang ya. Iya, ngilang kan, terkenal enggak, akhirnya jualan kan. Nah, jadi buat teman-teman Tapi, juga. Ngomong-ngomong dia balik lagi ke polisi katanya. Enggak. Jadi polisi tidur. Karena tertidur lelap. Karena tidak ada job. Digelis mobil. Tapi ngomongin polisi, enggak, jangan Pak, jangan. Jadi balik lagi kita masalah influencer tadi, jangan sampai kita itu termakan nafsu Pak ya. Betul. Tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi harus matang lah. Ya. Matang segala apalagi nih yang nonton di YouTubers, yang nonton di Cangkir nih. Iya. Nah, karena rata-rata dilihat itu masih anak-anak muda lah yang nonton YouTube kami ini. Kita harus menyikapinya secara positif nih. Ya. Positifnya kalau lu bisa lakuin, ya lu harus lakuin gitu. Tapi kalau lu nyadar diri lu nggak bisa, lu jangan paksain. Iya, betul. Itu jangan paksain seperti, si A nih anak muda umur segini bisa beli mobil Lamborghini misalnya. Iya. Atau apa namanya itu rumah yang mewah gitu kan. Nah, itu kan hanya sebuah ilusi tapi bukan betul. Motivasi buat diri kita. Betul. Kita nggak tahu kan sebenarnya juga kayak gimana ya. Betul, iya. Karena kan di belakang itu kan kita nggak tahu jeripaya dia apa disokong ada yang bantu gitu kan. Terus mungkin dia seperti itu ada yang backup kan kita nggak tahu. Betul. Iya. Intinya di Cangkir ini kita harus be smart ya. Iya. Jangan sampai memilih yang salah lah. Iya, kan. betul. Memilih yang salah itu kasihan lah gitu ya. Terutama buat Gen Z nih ya. Iya. Gen Z kan kadang suka egonya itu cenderung lebih tinggi. Kalau saya lihat ya, ini mohon maaf tapi nggak semua Gen Z kayak gitu. Tapi yang kayak gitu biasanya Gen Z. Jadi gengsinya tinggi. Betul. Jadi Gen Z itu kalau misalkan mau kerja aja ya, nggak apa-apa ya. Cuman ada penelitian nih Pak, ada survei nih. 83% Gen Z itu dapat pekerjaan karena dibantu orang tuanya. Itu kira-kira gimana itu perkembangan untuk selanjutnya lah, mental anak muda selanjutnya ke depannya? Bukan hanya sampai kerja, sampai jadi wakil presiden pun ada. Oh, itu milenial. Itu. Jadi Iya. Jadi itu bahkan milenial ya, bukan Gen Z lagi ya. Jadi kita harus menyikapinya dengan fenomena saat ini lah. Iya. Jadi ya seperti itu. Kerja aja kan tahu sendiri ya. Banyak di kita aja pabrik mau kerja di pabrik kan harus bayar ya. Pakai uang ya. Isunya harus pakai orang dalam lah ya.
Padahal orang luar juga bisa sebenarnya. Betul, betul. Mau masuk ke pabrik. Jadi mau ke pabrik aja kan bisa. Iya. Jadi kalau di Sunda itu ada istilah Pak, kalau mau kerja itu Gimana? istilahnya teh duit deket dulur cenah 3D. Oh 3D ya? Di Sunda mah. Jadi cenah kalau lamun arek gawe itu di Sunda kudu boga duit, kudu deket jeung orang dalemna. Oh iya saudaranya ya. Minimal aya dulur gitu. Jadi duit deket dulur gitu. Di Sunda berarti itu zaman dulu ya. zaman dulu itu pepatah zaman dulu, apalagi sekarang ya. Ya sampai sekarang pun ya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Realita yang ada di lapangan seperti itu guys. Kita mau bagaimanapun kita nggak usah menutup mata karena memang faktanya seperti itu. Jadi jangan dibilang karena kita ngomongin kayak gini, wah kita ngejelek-jelekin Indonesia nih, kita menghujat Indonesia nih, enggak ya. Justru karena kita ngomong gini, semudah-mudahan ada perubahan Pak ya. Betul ya. Bukannya Walaupun, jadi menjelek-jelekan siapapun enggak ya. Iya, enggak. Karena ya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu dan mungkin gara-gara omongan kita ini yang enggak seberapa nih, mungkin ada perubahan ke depannya Pak ya. Mudah-mudahan. Betul. Ada lagi Pak masukan untuk anak muda sekarang yang ingin memulai baik itu bekerja maupun bisnis? Mungkin nih buat anak muda ya. Iya. Ini buat Gen Z, Gen apa atau Gen seterusnya lah gitu ya. Hidup itu kan kita memulai dari lahir ya. Intinya kita berproses lah. Sampai kita bisa jalan, bisa bicara, bisa menulis, sampai kita bisa berpikir. Itu dari proses. Artinya lahiriah pun kita harus udah mengajarkan namanya berproses. Betul. Jadi apapun yang kalian lakukan, yaitu pun bekerja, yaitu berwirausaha dan lain sebagainya, ya harus berproses, gitu ya. Tidak mudah membalikan tangan. Karena berproses ini yang sulit nih. Betul. Karena sebelum berjalan juga merangkak dulu ya. Betul. Sebelum merangkak orang mungkin balik badan dulu. Betul. Karena orang kaya pun ya, terakhir kaya pun dia berproses. Betul. Berprosesnya apa? Dia membangun jaringan. Jaringan dengan orang kaya juga. Iya. Berarti membangun jaringan dan relasi. Nah, betul, berproses dalam bisnis, terus cerita dan itu ya, akhirnya bertukar pikiran lah. Betul. Artinya stepnya dilaluinya udah enak gitu ya. Iya. Bagaimana kita membuat bisnis yang mungkin baik di zaman ini gitu ya. Jadi kalau gitu caranya mungkin berusaha membuat suatu usaha itu butuh jaringan sosial juga Pak. Betul, jelas. Jadi punya circle yang baik lah. Iya, gitu. betul. Nabi Muhammad juga udah mengajarkan ketika kita bergaul dengan minyak wangi, pasti bau minyak wangi. Bergaul dengan tukang minyak wangi. Iya. Gitu. Kalau kita bergaul sama, yang bau sampah gitu pasti baunya bau sampah. Betul. Artinya apa? Siapapun yang kita hadapi atau kita punya teman seluruhnya itu kan menjadi circle kita ke depan. Kita membuka diri gitu ya ke siapapun itu bagus karena di era saat ini kita perlu namanya jaringan. Betul. Koneksi yang baik. Itu banyak terjadi lah saat ini ya. Bisa cepat naiknya gitu tanpa harus mengikuti proses step 1 sampai 2-nya tapi langsung step 10 lah. Nah, ini kan butuh proses juga, nggak mudah itu buat circle ini dibentuk gitu ya. Nah, inilah ya untuk anak-anak muda di sana berproses, bersabar dan ukur diri kalian sudah bisa apa
Betul. gitu. Dan yang pastinya harus disiplin ya. Betul, Iya. betul itu ya. Nah, itu dia masukan dari seorang yang berpengalaman di dunia usaha, yaitu Pak Rizky. Kita beri tepuk tangannya buat Pak Rizky. Betul. Jadi obrolan pada hari ini intinya semua itu berproses, Pak ya. Seperti kita dari lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 3 itu butuh proses, yaitu menaiki tangga. Iya betul. Begitu juga dengan bisnis, begitu juga dengan usaha ataupun lainnya harus ada proses. Kecuali kalian punya paman di. Sekian obrolan cangkir pada hari ini. Terima kasih semuanya. Salam cangkir. Berbincang dan berpikir.